Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eniwati, NPM 170560115 dan teman-teman saya. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis paritas daya beli kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Indonesia dalam melakukan perdagangan internasional memerlukan devisa berupa mata uang yang kuat atau hard currency, yaitu mata uang yang bisa diterima secara luas sebagai bukti pembayaran internasional dan digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi internasional. Adapun mata uang yang tergolong dalam kategori hard currency adalah dolar Amerika Serikat. Menurut Madura tahun 2000, teori paritas daya beli berfokus pada hubungan inflasi dengan nilai tukar, bahwa nilai tukar akan menyesuaikan diri dari waktu ke waktu untuk mencerminkan selisih inflasi antar dua negara. Akibatnya, daya beli konsumen untuk membeli produk-produk domestik akan sama dengan daya beli mereka untuk membeli produk-produk luar negeri. Artinya, nilai tukar suatu mata uang akan berubah sebagai reaksi terhadap perbedaan inflasi antar dua negara. Dan daya beli konsumen ketika membeli produk domestik akan sama dengan daya beli pada saat melakukan impor barang dari negara lain. Jadi, teori paritas daya beli adalah teori yang menyatakan bahwa nilai tukar mata uang dari dua negara akan dalam keseimbangan apabila harga sekelompok barang atau jasa dalam keadaan sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Pratama dengan NPM 170516025. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya sebelumnya mengenai paritas daya beli pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di dalam paritas daya beli pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di dalamnya terdapat pertama inflasi, yang kedua suku bunga, yang ketiga nilai tukar. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang inflasi. Menurut Sukirno, inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Sedangkan menurut Budiono, inflasi adalah suatu peristiwa moneter yang dapat dijumpai hampir semua negara di dunia. Dari beberapa pendapat, dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang dan jasa naik secara keseluruhan, sehingga mengakibatkan nilai mata uang depresiasi. Sedangkan kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga-harga secara umum dari periode sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, suku bunga. Menurut Sunaria, suku bunga didefinisikan sebagai harga dari pinjaman dan suku bunga dinyatakan sebagai uang pokok per unit. Sedangkan menurut Samuelson, suku bunga adalah jumlah bunga yang dibayarkan per unit waktu yang disebut sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan. Dengan kata lain, orang harus membayar kesempatan untuk meminjam uang. Terakhir yang ketiga, nilai tukar adalah harga satu mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang negara lain. Sedangkan kurs valuta asing adalah harga mata uang suatu negara di dalam unit komoditas seperti emas atau perak atau mata uang negara lain. Demikian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurjana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh paritas daya beli pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Paritas daya beli berfokus pada hubungan inflasi dengan nilai tukar, bahwa nilai tukar suatu mata uang akan berubah sebagai reaksi terhadap perbedaan inflasi antar dua negara. Terdapat faktor lain di luar selisih inflasi yang mempengaruhi nilai tukar, seperti perbedaan suku bunga, tingkat pendapatan masyarakat, dan kontrol pemerintah. Inflasi merupakan permasalahan yang timbul karena beberapa sebab. Di antaranya itu adalah keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi secara berlebihan. Paritas daya beli ini berlaku pada kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Secara bersama-sama, pengaruh terhadap kurs rupiah dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang, kecuali jumlah uang beredar tidak berpengaruh dalam jangka panjang dan cadangan devisa tidak berpengaruh terhadap kurs dalam jangka pendek. Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang tepat demi menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Salah satunya tetap mengawasi kebijakan yang ditetapkan pemerintah mengenai pemakaian rupiah untuk seluruh transaksi di dalam negeri. Materi selanjutnya atau penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Arina Ahda Sabila. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh paritas suku bunga terhadap nilai tukar rupiah atau dolar. Haifah binti Syekh menyatakan bahwa variabel rasio suku bunga memiliki pengaruh yang positif terhadap nilai tukar rupiah atau dolar Amerika Serikat, sehingga teori paritas suku bunga atau yang disebut dengan IRP terbukti berlaku. Dalam kenyataan kondisi paritas suku bunga barangkali tidak berlaku sepenuhnya, karena ada biaya transaksi, risiko politik seperti pembatasan aliran dana, perlakuan pajak yang berbeda antara investor domestik dengan asing. Meskipun demikian, jika transaksi tersebut dilakukan antara pusat keuangan dunia, maka pembatasan ataupun risiko transaksi menjadi semakin kecil, sehingga penyimpangan dari kondisi paritas suku bunga menjadi semakin kecil. Jika kondisi penyimpangan ada, maka kondisi tersebut tidak akan berumur lama karena akan dimanfaatkan dengan cepat oleh arbitraser. Teori paritas suku bunga atau yang disebut dengan IRP menyatakan bahwa nilai tukar suatu mata uang ditentukan dari perbedaan tingkat suku bunga antar dua negara. Ada beberapa pendapat yang menganggap bahwa hanya bunga yang berlipat ganda saja yang dilarang. Adapun suku bunga yang wajar dan tidak menzolimi itu diperkenankan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 130. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa pola lipat ganda termasuk dalam hal riba yang dilarang agama. Yang dimaksud riba di sini adalah riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini adalah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Menurut sebagian besar ulama, bahwa riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Ismalinda dengan NPM 17051601333. Jadi dari kesimpulan di atas yaitu penelitian ini menganalisis mengenai pemberlakuan teori paritas daya beli kurs rupiah terhadap dolar Amerika dan pengaruh inflasi PDB, JUP, dan cadangan devisa terhadap kurs rupiah Indonesia pada periode tersebut. Hasil estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa variabel atau inflasi produk domestik bruto dan cadangan devisa mempengaruhi kurs rupiah dan teori paritas daya beli dapat diterapkan dalam jangka panjang. Sebaiknya, Bank Indonesia diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan yang tepat demi menjaga kestabilan nilai tukar rupiah, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pemerintah mengenai pemakaian rupiah untuk seluruh transaksi dalam negeri. Hal ini harus selalu diawasi oleh pemerintah selaku pencetus lahirnya peraturan agar pemakaian valuta asing juga berkurang di dalam negeri dan pada akhirnya nilai tukar rupiah akan semakin menguat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.